Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, para mahasiswa Tuton Hukum Acara Pidana. Berjumpa lagi dengan saya, Lulu Ulpi Rahayu. Pada sesi pertama, Anda diharapkan membaca dan mempelajari modul 1 sebagai bahan diskusi Anda sekalian. Perlu diingat bahwa bagian diskusi dan tes formatif akan memberikan kontribusi pada nilai akhir Anda. Pada sesi pertama ini, Anda harus dapat menjelaskan mengenai definisi hukum acara pidana. Kemudian, Anda harus menjelaskan bagaimana proses dalam hukum acara pidana. Kemudian, Anda harus mengerti dan menjelaskan beberapa asas dalam hukum acara pidana. Hukum acara pidana memiliki beberapa istilah. Yang pertama, istilah dalam bahasa Belanda itu disebut dengan strafvordering. Kemudian, dalam bahasa Inggris, istilah hukum acara pidana adalah criminal procedure law. Kemudian dalam bahasa Prancis adalah code d'instruction criminal. Kemudian dalam istilah di Amerika Serikat adalah criminal procedure rules. Kemudian pengertian atau definisi dari hukum acara pidana menurut beberapa ahli, saya akan mengambil menurut Van Bemmelen, hukum acara pidana adalah ilmu hukum acara pidana berarti mempelajari peraturan-peraturan yang diciptakan oleh negara karena adanya dugaan terjadi pelanggaran undang-undang pidana. Kemudian menurut Andi Hamzah, ruang lingkup yang lebih sempit yaitu dimulai dari mencari kebenaran, penyelidikan, penyidikan, dan berakhir pada pelaksanaan pidana oleh jaksa. Kemudian menurut Wiryono Pojodikoro, hukum acara pidana berhubungan erat dengan adanya hukum pidana, maka dari itu merupakan suatu rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana. Kemudian, dalam hukum pidana itu ada KUHP atau panjangnya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. KUHP ini dirintis pada tahun 1965, dibuat draft rancangan undang-undang oleh DPR. Kemudian, pada tahun 1967, panitia pembentukan membentuk Departemen Kehakiman. Pada tahun 1968, adanya Seminar Hukum Nasional, LPHN, kemudian di tahun 1973 menghasilkan naskah RUU HAPID, yaitu Kejaksaan Agung, Departemen Hankam, dan Departemen Kehakiman. Kemudian, materi dalam RUU Hukum Acara Pidana itu terdapat penyidikan dan penyelidikan. Nanti teman-teman harus dapat membedakan hal itu. Kemudian ada koordinasi, pengawasan, dan pemberian petunjuk oleh jaksa kepada penyidik, hakim pengawas, kemudian pemberian bantuan hukum. Pada tahun 1979 sampai dengan penyempurnaan draft RUU ke-5 disampaikan kepada DPR RI. Kemudian tahun 1979 sampai 1980 adanya sidang pembahasan RUU tersebut dan menghasilkan 13 kesepakatan pendapat.
Kemudian pada 23 September 1981 ada pendapat akhir fraksi. Kemudian di tanggal 30 Desember 1981 telah disahkannya menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Teman-teman perlu diketahui bahwa tujuan dan fungsi hukum acara pidana yaitu untuk mencari dan mendapatkan kebenaran material, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan acara pidana secara jujur dan tepat, sehingga diperoleh pelaku yang dapat didakwa melakukan suatu pelanggaran hukum pidana untuk selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan apakah pelaku tersebut dapat dipersalahkan dan dimintai pertanggungjawaban pidananya. Kemudian, fungsi dari hukum acara pidana adalah sebagai pedoman bagi negara melalui perangkat kekuasaan yudikatif dalam proses pengungkapan kebenaran dari suatu pelanggaran tindak pidana. Kemudian, dalam asas-asas hukum acara pidana di Indonesia ada beberapa asas yang teman-teman nantinya harus paham dan mampu menjelaskan asas-asas tersebut. Yaitu ada asas legalitas, asas legal assistance, asas pemeriksaan hakim yang langsung dan lisan, asas praduga tidak bersalah, asas remedy and rehabilitation, asas fair, impersonal, and objective. Kemudian asas keterbukaan, asas pengawasan, asas equality before the law, asas presentasi, asas mirror role, dan asas oportunitas, dan satu lagi adalah asas acquisitor and inquisitor. Selamat belajar dan tolong pahami tugas-tugas Anda semua. Salam.